Ketua Regu menyita boneka milik seorang prajurit baru. Ia hanya bermaksud mendisiplinkan, tapi yang terjadi justru di luar dugaannya, prajurit itu menangis tanpa henti. Untuk mengubah kebiasaannya, Ketua Regu mengumpulkan seluruh anggota dan menegaskan, sebagai tentara, kalian boleh terluka, boleh berkeringat, tapi tidak boleh cengeng. Buang boneka itu sekarang juga. Namun bukannya menyerahkan, prajurit baru itu justru memeluk bonekanya erat-erat, takut direbut lagi. Akhirnya Ketua Regu turun tangan sendiri. Ia sengaja bertindak keras karena meski sudah berusia 18 tahun, prajurit itu masih tidur sambil memeluk boneka. Ia pun menyuruh rekannya membuang boneka itu ke tong sampah. Berhenti menangis sekarang juga bentaknya, tetapi tangisannya justru semakin keras. Ternyata boneka beruang itu memiliki arti mendalam baginya. Sejak kecil, ia kehilangan sosok ayah dan hanya tumbuh dengan kasih sayang ibu. Bahkan hingga 18 tahun, ia belum terbiasa mandiri. Saat ibunya jatuh sakit dan divonis kanker stadium akhir, ia memutuskan mendaftarkan putranya ke wajib militer. Meski berat, sang ibu berharap anaknya bisa belajar dewasa. Saat melepasnya, ia hanya bisa melihat diam-diam sambil menitipkan boneka kenangan itu. Tak disangka pemuda itu lolos seleksi. Petugas penerimaan yang kesulitan dengan komputer melihat bakatnya di bidang tersebut. Karena itu meski dianggap manja, ia diterima. Boneka yang dibuang pun akhirnya diambil kembali. Namun sejak malam itu ia terus menangis, bahkan sampai tidak tidur semalaman. Keesokan harinya latihan lari 3 km membuatnya tertinggal jauh. Ia dijatuhi hukuman 50 push up dan meski tubuhnya lemah, ia tetap berusaha mengingat janji ibunya bisa menelpon lewat video call sekali seminggu. Beberapa hari kemudian, saat latihan luar barak, ia berniat kabur. Dengan alasan buang air, ia mencoba melarikan diri. Namun seorang rekan memergoki. Ia memohon ia hanya ingin berbicara dengan ibunya. Rekannya berusaha menasehati, tapi ia tetap bersikeras. Saat itu sahabat sekamarnya datang, menahan sang rekan, lalu memberi kesempatan kabur baginya. Bahkan ia memberinya kartu telepon dengan nomor dan sandi yang ditulis di topinya. Ia berhasil sampai ke warnet, tapi di layar yang muncul bukan ibunya, melainkan seorang paman rekan kerja ibunya. Katanya sang ibu sedang di luar negeri. Ia berpesan, jika kau bisa menuntaskan 3 bulan pelatihan, dia pasti akan menemuimu. Namun pemuda itu sadar dari bayangan di layar ibunya sebenarnya ada di dekat sana. Ia tak mengerti mengapa ibunya berbohong, tapi akhirnya ia memilih kembali ke barak. Ketua Regu yang tahu ia kabur marah besar. Kalau di medan perang kau sudah mati ditembak, sekarang keliling lapangan 20 putaran. Melihat itu sahabatnya mencoba membela, tapi ikut kena hukuman. Rekan lain juga merasa bersalah dan memilih menemani. Mereka melakukannya karena sejak kejadian kabur itu, prajurit baru tersebut memang hadir secara fisik, tapi semangatnya seolah menghilang. Melihatnya begitu, hati mereka pun ikut tersentuh.